Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Malam hari ini akan kita sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul "Ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata". Saya ambil dari Efesus 4 ayat 2 sebagai firman pembuka. Akan saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada dua bagian yang malam hari ini akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang bagaimana di tengah situasi pandemi saat ini kita harus bisa rendah hati, kita harus bisa tetap lemah lembut dan sabar. Dan terutama kita tetap harus menunjukkan kasih dalam saling membantu. Yang bagian yang pertama adalah berbicara tentang bahasa tubuh. Saya akan mulai dari Lukas 5 ayat 1-6. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Penekanan yang malam hari ini akan saya bahas adalah di Lukas 5 ayat yang kelima. Ketika Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita tahu kalau kita perhatikan dari ayat 1, itu kan ceritanya mereka mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman. Lalu ada dua perahu. Nah, nelayan-nelayan ini telah turun dan sedang cuci jalannya. Lalu Yesus naik ke perahu. Perahunya siapa? Perahunya Simon. Nah, Yesus duduk dan mulai mengajar di hadapan orang banyak itu. Artinya, saat Yesus mengajar, yang terjadi adalah pembicaraan satu arah, di mana Yesus menyampaikan firman-Nya kepada audiens di hadapannya. Tetapi yang terjadi kemudian, kalau kita perhatikan lebih lagi, setelah Yesus berbicara
Yesus menyampaikan firman-Nya, tiba-tiba dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Rasanya ada yang menarik di sini, karena sepanjang Yesus menyampaikan firman di depan orang-orang banyak, tidak ada kalimat yang tertera di Alkitab menunjukkan bahwa dia juga berdialog dengan Simon. Tetapi kenapa tiba-tiba Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam? Ada sesuatu yang menarik di sini. Kalau kita lihat, Simon itu seorang nelayan dan seorang pekerja keras, di mana nelayan itu siap menghadapi gelapnya malam, dinginnya cuaca, hempasan ombak, menahan kat. Pengharapannya tiap hari itu apa? Hasil tangkapannya itu ada, sehingga dia pulang ke rumah membawa ikan untuk dijual dan hasilnya untuk keluarga di rumah. Tapi hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Simon merasa galau, merasa jengkel, merasa marah, merasa kecewa, dia khawatir, terus hari ini gimana? Saya nggak dapat ikan, artinya saya tidak membawa uang buat anak istri di rumah, buat keluarga di rumah. Dia mengalami satu ketakutan. Dari hal seperti itu, rupa-rupanya saat Tuhan Yesus menyampaikan firman di hadapan orang banyak, mata Yesus itu tidak lepas kepada Simon. Dari bahasa tubuhnya Simon, Yesus bisa merasakan bahwa ini orang lagi galau ini. Dan Yesus mencoba mendengar dengan hati, memahami dengan rasanya, menganalisa dengan bijak, dan akhirnya Yesus mengeksekusi dengan kalimat perintah yang kalimat itu, walaupun itu kalimat perintah, tetapi diucapkan dengan penuh kasih, tanpa kesan menggurui, apalagi menyuruh dengan paksa. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan baik-baik. Ada dua hal di sini. Yang pertama, saat Tuhan menyampaikan firman-Nya di hadapan orang banyak, kemudian selesai, dan kemudian Yesus menyampaikan satu kalimat perintah kepada Simon. Saat itu, pada saat Yesus mengetahui kegalauan yang dialami oleh Simon, dia tidak menyampaikan firman-Nya, tetapi hanya menyampaikan satu kalimat perintah kepada Simon. Tetapi justru lewat kalimat yang penuh kasih itu, Simon taat dan tunduk, nggak lagi pakai ngeyel. Ini adalah hal yang menarik buat saya secara pribadi, yang semestinya dijadikan suri teladan buat kita semua. Yesus melakukan pendekatan kepada Simon dengan rasa kepedulian dan dari sisi kemanusiaan ketika melihat kondisi Simon yang sedang galau, sedang depresi.
Lalu apa hubungannya kisah Simon dengan kehidupan kita saat ini di tengah pandemi? Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi dengan diri kita di tengah situasi saat ini. Tuhan Yesus juga mau kita tetap tenang dan setia dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus tidak mau kita nanggung beban sendiri. Udah jelas dicontohin sama Simon ya. Simon selesai mendengarkan firman-Nya, sekalipun dia masih galau, tapi Yesus tidak mau Simon menanggung bebannya sendiri. Disinilah perlunya kita belajar dari Tuhan Yesus saat menghadapi Simon yang mungkin sama dengan kita saat-saat sekarang di tengah resesi. Kehilangan pekerjaan, hutang menumpuk, daya beli melemah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan buat menghidupi keluarga. Di satu sisi, kita perlu belajar seperti Yesus yang dilakukannya. Kita perlu belajar mendengar keluhan orang lain. Kita perlu belajar memahami kondisi orang lain. Kita perlu belajar menganalisa kebutuhan orang lain. Dan kita perlu belajar mengeksekusi apa yang harus kita lakukan buat orang lain. Di sisi yang lain, ketika kita di dalam posisi Simon, kita juga harus punya ketaatan, kita harus punya penundukan diri, dan ada rasa berserah. Karena saat itu dilakukan, hasil yang didapat justru di luar perkiraan kita. Seperti yang ada di Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Sedikit cerita. Sudah lama saya merasa bahwa istri saya itu memiliki talenta untuk menebak bahasa tubuh seseorang. Yang seringkali kadangkala saya merasa khawatir sendiri. Kenapa? Karena misalnya tiba-tiba kita bertemu dengan seseorang, kemudian selesai pembicaraan kita pulang. Istri saya kadangkala langsung ngomong, tadi yang kita ajak ngomong, nanti ada ini, ada ini, ada ini. Dan ternyata tepat, apa yang diperkirakan oleh istri saya itu terjadi. Bagaimana kita bisa mengerti, memahami, sampai mengeksekusi? Kadangkala kita sebagai orang-orang Kristen, kadangkala kita diperhadapkan hal-hal yang seperti ini, tapi ternyata kita kadangkala kebablasan. Maksudnya begini, mungkin pernah ya kita tiba-tiba diperhadapkan dengan seseorang yang sedang terpuruk dalam hal keuangan. Maksud hati kita menghibur, kita kemudian menasehati dengan jalan mengeluarkan semua firman Tuhan yang kita kuasai. Tapi di satu sisi, apa kita tahu reaksi saudara kita yang sedang kita nasihati itu? Jangan-jangan
saudara kita dalam hatinya ngomong begini, saya udah tahu kamu cuma bisa ngomong. Coba kalau kamu mengalami sendiri kejadian ini. Nah, ini yang kadangkala kita terlalu cepat mengeksekusi dengan berlandaskan dengan firman Tuhan tanpa mencoba memahami dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh saudara kita. Contoh lagi, kalau kita jenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit, misalnya kita datang berombongan, maksud hati memberi penghiburan, tetapi apa daya yang kita lakukan seperti layaknya superhero dengan cara menyampaikan firman Tuhan. Seringkali kita langsung ngomong, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi apakah kita tahu reaksi saudara kita yang sakit? Kalau yang sakit sanggup bicara, gimana mau gembira? Saya sakit darah tinggi karena mikir gak punya uang. Saya jantungan karena dikejar-kejar debt collector. Kamu ngerti gak? Gitu. Inilah yang saya maksud, bagaimana kita berbicara dan mengetahui bahasa tubuh sebelum kita mengeksekusi apa yang harus kita lakukan dengan tepat. Kami punya kebiasaan sejak kecil, ketika kita makan malam, anak-anak diberi kebebasan untuk menyampaikan semua apa yang menjadi permasalahannya sepanjang hari itu. Dan suatu ketika, satu di antara anak kami mengalami masalah yang cukup besar dan cukup pelik. Kami bisa mengerti perasaannya dia, kami bisa tahu apa yang gejolak yang sedang terjadi di hatinya. Tapi kami sadar, kalau kita langsung menyampaikan firman Tuhan, ayat-ayat dari Alkitab langsung disampaikan, dia bisa berontak. Dia mungkin tidak bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan. Tapi kami berdua melakukan pendekatan kepada anak kami ini yang sedang punya masalah besar dengan cara mendengarkan dahulu, memahami, menganalisa, kemudian menyampaikan jalan keluarnya. Baru setelah dia terima, kita kuatkan melalui firman Tuhan. Ini yang kita belajar betul dari Tuhan Yesus, bagaimana dia menghadapi Simon yang galau, yang sedang tidak stabil, tetapi dia langsung menyampaikan satu perintah, bukan firman, tetapi melalui perintah itu Simon taat dan hasilnya luar biasa. Ini yang bagian pertama, bagaimana kita belajar dari Yesus menghadapi saudara-saudara kita dengan bahasa tubuh.
Bagian yang kedua, kita belajar memahami dengan bahasa jiwa. Kita akan baca di Markus 4 ayat 35 sampai 37 akan saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Penekanan yang akan saya bahas adalah di ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Kalau kita perhatikan ayat yang sudah kita baca di ayat 35, sebuah pertanyaan muncul. Siapa yang punya inisiatif dalam melakukan perjalanan? Yesus bukan? Siapa yang punya ide? Tentu saja Tuhan Yesus. Siapa yang mengajak? Juga Tuhan Yesus. Jadi dari yang punya ide, punya inisiatif, yang mengajak, semuanya dari Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus yang mengajak, tentu hanya Dia yang tahu kemana arah yang akan dituju. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Artinya apa? Kalau kita perhatikan pada kata membawa, ini kalau bahasa Jawanya ini makso. Jadi mengartikan bahwa Yesus dibawa oleh murid-muridnya. Dengan kata lain, posisi sudah berubah. Yang tadinya Tuhan Yesus yang punya ide, tetapi murid-murid malah bertindak sebagai eksekutor, justru membawa Tuhan Yesus di dalam posisi di bawah kendali mereka. Bisa nangkep ya? Dari kalimat membawa, satu kata membawa, ternyata sudah berubah artiannya secara keseluruhan. Karena kalau kita logika saja, kalau Tuhan yang ngajak, Tuhan yang tahu arahnya, kok tiba-tiba ada badai tofan, muncul sebuah pertanyaan, kok bisa? Kita akan berpikir, kenapa Tuhan Yesus yang ngajak kita, yang mengikuti, kok malah terjadi badai? Bukannya kalau sudah manut dan ikut Tuhan Yesus, kita punya harapan yang penuh damai sejahtera, gak ada persoalan yang perlu kita adem aja. Betul? Tapi ternyata tidak. Kasusnya jadi berubah ketika Tuhan Yesus anggap saja pengennya mengajak murid-muridnya ke tempat A di seberang, tetapi murid-murid pengennya membawa ke tempat B tanpa konfirmasi atau tanya dulu kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu apa yang Tuhan Yesus lakukan?
Tuhan Yesus nurut aja dalam kondisi seperti itu. Di sini kita melihat bagaimana sikap bijaksana dan kasih yang ditunjukkan kepada murid-murid dan mereka semua. Orang Jawa bilang, wis tak tutke sak senengmu. Jadi dengan kata lain, terjadinya badai tofan yang tertulis di ayat 37 bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah dampak dari ayat 36. Bisa dimengerti. Contoh kasus saja. Tiba-tiba Pak Suryana ngajak kita makan-makan nih. Terus tanpa babi ibu kita jemput Pak Suryana dengan kendaraan, lalu langsung dinaikkan ke dalam mobil, terus meluncur ke sebuah restoran. Kira-kira reaksinya Pak Suryana gimana? Dalam hati Pak Suryana mungkin berpikir, janjane iki kepiye to? Wong sing ngajak aku ki karepe mangan di tempat ini kok malah dijaknya ke sini. Benar enggak? Kita seringkali tanpa sadar loh mendudukkan Tuhan Yesus di atas perahu kehidupannya kita, dan kita yang mengendalikan Tuhan Yesus. Kalau kita berbagi info ya, saya masih ingat betul, waktu kecil sampai SMA saya kan tinggal di Tegal, yang mayoritasnya warganya Muslim yang kuat. Tidak pernah ada mereka melakukan pengajian atau acara keagamaan pada hari Minggu. Mereka beranggapan bahwa hari Minggu itu miliknya orang Kristen. Tetapi berjalannya waktu, sekarang mereka justru lebih aktif mengadakan pengajian atau tablik akbar justru pada hari Minggu. Di mana letak persoalannya? Ternyata tanpa kita sadari, mereka sudah banyak mempelajari kehidupan kekristenan kita secara jasmani dan diaplikasikan. Contoh, sekarang cara pujian mereka bahkan sampai tumpang tangan itu juga ada pada kehidupan mereka. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di salah satu stasiun TV ada acara ruqyah. Itu kalau kita perhatikan sama itu, meniru dari kita. Nah saya itu bukanlah orang yang punya tipe gumunan atau terkagum-kagum kalau ada orang yang tiba-tiba masuk ke gereja dengan jilbab atau pakai peci. Karena belum tentu mereka masuk ke gereja dengan hati yang terpanggil loh. Bisa juga sebaliknya. Untuk itulah kita perlu mengamati, memahami, dan menganalisa sebelum mengambil sebuah kesimpulan bahwa oh ini benar, ternyata dia bertobat baru. Contoh yang paling real ya. Beberapa tahun yang lalu kami melayani karyawan Indomebel. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah bekal yang sudah kita punyai, kita coba sampaikan kepada mereka semua. Bahkan sampai hari-hari ini mereka semua sudah ikut ibadah Minggu yang diadakan di Indomebel. Ada yang tetap berjilbab, ada. Persoalannya, adakah mereka itu sudah mau terima Yesus dengan sepenuh hati? Atau mereka beribadah karena status mereka sebagai karyawan?
Ini juga yang perlu diamati, dipahami, dan dianalisa sebelum diambil sebuah kesimpulan bahwa, oh mereka kok tiba-tiba mau ibadah ya. Bukan itu. Kita justru lebih harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hal ini. Jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus yang mendudukkan Yesus di perahu mereka dan berjalan semau kita sendiri. Ini yang perlu harus kita pahami betul-betul. Jadi, kalau kita mencermati ayat yang kita baca di atas, di mana mereka mendudukkan Yesus di atas perahu dan membawanya pergi tanpa konfirmasi dahulu dengan Yesus. Akibatnya bisa ditebak, bayar harganya cukup mahal. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan malam ini dengan dua kejadian yang berbeda? Kejadiannya sama-sama di tepi pantai, tapi kejadiannya berbeda. Peristiwanya jadi berbeda. Kalau Tuhan Yesus yang punya ide, turutilah apa yang Dia mau. Jangan pernah memberontak, apalagi berjalan dengan idenya sendiri. Karena saat Dia punya mau, ujung-ujungnya adalah kemenangan. Belajarlah dari apa yang sudah Yesus lakukan kepada Simon. Dengan bisa mendengar, bisa memahami, bisa menganalisa, dan sekaligus mengeksekusi yang tepat. Tetapi kalau kita berjalan tidak sejalan dengan Dia, dampaknya bisa menghempaskan kita dan harga yang harus dibayar oleh kita sangatlah mahal. Ingat tentang badai yang dihadapi murid-murid Yesus. Kesimpulannya, kehidupan terus berjalan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap melibatkan Roh Kudus dalam setiap tindakan. Kita harus cepat tanggap dengan dampak yang bakal timbul saat kita memposisikan kita di atas Roh Kudus. Tetap tempatkan Tuhan Yesus di atas kehidupan kita dan kita akan mengalami kelimpahan. Jadi bukan seperti peribahasa ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata. Kita akan baca firman penutup dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Salam damai, salam dari seberang. Tuhan Yesus memberkati.